Ngobrol bareng alumni. Bersama saya Putri, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng alumni dari Bina Taruna Wiratama, alumni sekolah kedinasan ataupun alumni CPNS yang sudah berhasil lolos CPNS. Well, jadi hari ini Putri nggak sendiri, Putri bakal ditemenin sama alumni dari Bina Taruna Wiratama yang sudah lolos masuk di sekolah kedinasan impiannya. Sama siapa? Yuk langsung aja kita sapa adik yang satu ini. Halo, selamat sore Ivana. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Well, sahabat BTW, jadi Putri sekarang ditemenin sama Ivana, salah seorang alumni dari Bina Taruna Wiratama yang sudah berhasil lolos dan meraih sekolah kedinasan impiannya. Kalau boleh tahu Ivana masuk ke sekolah kedinasan apa nih? Saya masuk di Poltek Trans SDP Palembang. Poltek Trans SDP Palembang. Wah, di Palembang ya. Dan Ivana ini merupakan perwakilan dari daerah provinsi Bali. Yes. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Ivana siapa? Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ivana Teresa Hau. Saya jurusan D3 MTPD di Poltek Trans SDP Palembang. Oke, sekarang angkatan berapa atau semester berapa sih bilangnya gitu ya? Untuk angkatan saat ini saya itu angkatan ke-30 dan saya kali ini ada di tingkat 2. Sekarang ada di tingkat 2. Kalau bareng anak kuliahan itu setara sama semester berapa? Semester 4. Oke, wah sudah semester menengah ya, termasuk menengah ya. BTW Ivana nanti S1 atau D3? D3 Kak. D3 ya. Ngomong-ngomong tadi sama Ivana merupakan taruni dari Poltek Trans SDP Palembang. Kalau boleh tahu nih barang teman atau sahabat-sahabat BTW semua, dijelasin Poltek Trans SDP Palembang itu apa sih? Karena yang biasanya kita kenal selama ini kan kayak IPDN ya. Terus apa namanya? Selain IPDN STAN ya. Boleh kasih tahu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat BTW, apa sih itu Poltek Trans SDP Palembang? Ya, Poltek Trans SDP Palembang itu adalah kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu di Matra Darat. Jadi Poltek Trans SDP Palembang ini terdiri dari 3 jurusan, ada Nautika, Teknika, dan MTPD. Oke, apa aja itu singkatannya? Nah, kalau Nautika itu sendiri itu setelah lulusnya dia akan bisa berlayar Kak. Jadi nahkoda. Jadi nahkoda, ya. Seru banget ya. Terus habis itu? Kalau teknika itulah teknologi nautika, itu di bagian permesinan kapal. Bagian permesinan, itu nahkoda yang pertama. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu adalah MTPD. Ya. MTPD itu manajemen transportasi perairan daratan. Oke, berarti yang ketiga manajemennya, berarti di office-nya bisa ya, di kantor-kantornya gitu ya. Well, kalau kita flashback sedikit Ivana, dulu perjalanan untuk meraih sekolah kedinasan. Kenapa awalnya pengen masuk sekolah kedinasan? Yang kita tahu nih, atau yang ya anak muda pada umumnya tahu atau biasanya ada di benak mereka, aduh sekolah kedinasan tuh rambutnya harus pendek, bajunya seragamnya harus rapi, terus setiap hari disetrika, harus sering beraso semua ya, ikat pinggang dan lain-lain ya. Terus habis itu jadwal bangun tidurnya juga subuh-subuh, tidurnya juga malam banget, semua diatur dan semua ada aturannya. Kenapa Ivana malah milih masuk sekolah kedinasan? Yang pertama, alasan utama itu karena setelah kita lulus itu bisa langsung penempatan, jadi kita bisa langsung kerja. Oke. Lalu yang kedua karena keren ya, karena kita pakai seragam, dilihat orang itu wah keren gitu. Langsung kerja berarti langsung jadi PNS. Jadi PNS ya. Itu yang perlu digarisbawahi, yang mungkin ya menggoda dan juga memberikan future masa depan yang jelas gitu ya, karena lulus langsung kerja, bukan hanya kerja tapi langsung jadi CPNS. Seperti yang kita tahu, CPNS adalah idaman semua mertua gitu ya Ivana ya, dan juga jaminan hidupnya oke lah gitu ya. Terus nantinya sekolahnya juga dikasih sama negara, semuanya diberikan fasilitasnya. Selain itu apalagi alasan Ivana masuk di sekolah kedinasan dulu? Ya karena orang tua juga menginginkan masuk untuk sekolah kedinasan kan, daripada kita setelah lulus nanti mikir nyari kerjanya lagi bagaimana ya, jadi mending ikut kedinasan karena juga buat kita lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, melatih kedisiplinan gitu ya Ivana ya.
Terus waktu dulu masuk sekolah kedinasan, seperti yang kita tahu juga, yang mau masuk sekolah kedinasan itu nggak sedikit, banyak ya. Dari sekian juta anak muda Indonesia, seperberapanya tuh pengen masuk sekolah kedinasan, dan juga yang lolos sekolah kedinasan juga seperberapanya lagi gitu ya. Jadi disaring. Pernah nggak gagal dulu atau dalam proses masuk sekolah kedinasan itu? Puji Tuhan ya Kak, waktu kemarin saya nyoba langsung lulus. Langsung lulus? Iya. Wah, keren banget. Kalau boleh cerita tentang perjuangannya sampai akhirnya masuk di sekolah kedinasan, gimana sih tes awalnya? Boleh sharing-sharing sama sahabat BTW semuanya? Yang pertama kan administrasi. Ya. Dan ini juga informasi penting buat sahabat BTW semua bahwa saat ini pendaftaran sekolah kedinasan sudah dibuka. Kalau tahun lalu mungkin ada beberapa anak muda Indonesia yang pengen cari STAN. Tahun ini kabar bahagia dan kabar yang menggembirakan juga, STAN sudah buka ya dengan kuota-kuota tertentu ya. Jadi saatnya kalian untuk nyepoin lebih lanjut ke sekolah kedinasan masing-masing. Terus Ivana, setelah melengkapi administrasi, apa lagi yang Ivana lalui dulu? Setelah itu kita melakukan tes SKD. SKD, wow, seleksi kompetensi dasar, yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP. TIU, TWK, dan TKP. Terus habis lewat dari seleksi SKD, apalagi tuh seleksinya? Setelah SKD, waktu angkatan saya itu ada tes TPA Kak. Oh, ada TPA-nya dulu ya? Tahun 2019. 2019, tapi untuk saat ini udah nggak ada? Nggak ada. Cuman SKD aja. Oke, setelah SKD, TPA waktu itu lewatin apa lagi? Setelah itu kita tes psikologi Kak. Psikologi? Iya. Oke, terus setelah psikologi? Setelah psikologi kita tes kesehatan, baru lanjut ke semaptaan dan wawancara. Semaptaan dan terakhir wawancara. Kita ulas satu persatu dari administrasi. Kasih dong tips dan trik mungkin dulu Ivana berhasil lolos administrasi pada saat itu seperti apa. Kan kita tahu kalau misalnya salah penempatan berkas atau ada yang kebalik aja bisa nggak lolos kan ya ceritanya ya. Waktu itu Ivana gimana? Jadi kalau waktu mau ngupload itu jangan langsung di verifikasi. Oke. Takutnya kalau ada yang salah udah nggak bisa diganti, jadi bisa gagal di situ. Bisa gagal di sana. Ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang gagal di situ. Jadi semua administrasi memang harus diselipkan, difotokopi, dicetak, di-scan sesuai dengan urutan. Ya, urutan yang masuk di daftar administrasi tersebut. Setelah lolos administrasi, pengumuman pastinya ya. Pengumumannya biasanya di mana tuh waktu itu? Pengumumannya itu melalui web si pencatatnya. Si pencatat ya, jadi semuanya diakses di si pencatat. Setelah itu berarti up ke SKD. Oke, di SKD sendiri ada TIU, TWK, dan TKP yang harus bisa dilawan, dimenangkan kayak gitu ya, berperang melawan 3 jenis soal itu. Dulu Ivana cara belajarnya seperti apa sehingga benar-benar siap dan lolos SKD dengan passing grade ya, yang didam-idamkan dan juga mencapai passing grade minimum. Gimana tuh dulu Ivana? Waktu itu saya persiapan didampingi oleh Bimbel BTW. Oke. Ya, jadi bersama Bimbel BTW kita diatur seperti itu supaya kita bisa menjawab soal itu waktu tes aslinya. Kita juga disimulasikan setiap minggunya untuk melakukan tes seperti yang akan dilaksanakan di BKN. Di BKN, karena pentingnya persiapan itu menjadi salah satu kunci sukses. Nah teman-teman di sini kalau misalnya mau lihat kunci sukses ala Bina Taruna Wiratama bisa lewat aplikasi kita di Smart BTW ataupun di web kita ya. Jadi salah satu kunci suksesnya adalah pembiasaan soal, kemudian ketepatan waktu, sampai nantinya adalah pengayaan soal-soal ya, seperti itu. Terus Ivana sudah terbiasa dan terbantu banget nih sama Bina Taruna Wiratama. Terus setelah melewati proses SKD, apalagi yang waktu itu Ivana persiapkan? Setelah itu, karena waktu itu ada tes TPA, jadi kita belajar pelajaran yang ada di tes TPA itu. Oke, lewat dari sana menggugurkan nggak SKD dan TPA? Untuk SKD itu menggugurkan. Namun untuk TPA itu akan dipresentasikan di akhir. Di akhir ya, sampai wawancara nantinya. Oke, jadi administrasi menggugurkan, SKD menggugurkan,
Kalau sudah lolos SKD, TPA, dan nextnya itu tinggal dirangkum nanti ya, dipresentasikan sampai wawancara. Terus abis SKD, TPA apalagi? Setelah itu psikologi. Psikologi, boleh kasih tahu nggak gambaran tes psikologi buat sahabat BTW yang ada di rumah yang lagi nonton mungkin ya, atau yang lagi pengen cari referensi nih, gimana sih tes psikologi itu? Tes psikologi waktu angkatan saya itu ya seperti tes warteg, menggambar orang, menggambar pohon, habis itu yang tes yang menghitung yang kertasnya panjang, ya. Terus usahakan untuk mendengar instruksi sih, soalnya kalau kita nggak dengar instruksi itu pasti kita bakal bingung dan blank. Oke, itu tesnya di BKN juga waktu itu? Untuk tes psikologinya kemarin itu di Gianyar, di BP2TD. Oke, siap. Setelah psikologi, apakah itu menggagarkan atau menggugurkan? Menggugurkan atau gimana? Untuk psikologi itu menggugurkan. Menggugurkan juga. Next, setelah psikologi, waktu itu apa lagi? Setelah psikologi itu kemarin tes kesehatan. Tes kesehatan, ini yang paling penting, memang perlu dipersiapkan sejak dini ya. Kita mengukur kesehatan, tes medical check up ya, dan pastinya itu menjadi modal awal juga sih buat sahabat BTW semua yang memang bercita-cita atau berkeinginan untuk masuk sekolah kedinasan, karena jangan sampai SKD-nya udah siap tapi masalah kesehatannya yang mengganggu nantinya dan juga bisa menggugurkan ya tentunya ya Ivana ya. Next, setelah kesehatan apalagi? Setelah kesehatan itu kesemaptaan. Kesemaptaan, itu yang lari gitu ya, push up, apa aja tuh yang tes kesemaptaan? Yang pertama itu lari 12 menit, lalu push up, sit up, baru 1 run. Oke, ada 4 ya? 4. Ada 4 yang perlu teman-teman perhatikan, dan di Bina Taruna Wiratama sendiri sudah ada aplikasi untuk kesemaptaannya untuk kita berlatih ya. Jadi semenit kita bisa berapa kali push up, berapa kali lari ya, berapa putaran yang bisa kita tempuh, dan itu direkam setiap hari, dan sehingga dari aplikasi kesemaptaan tersebut kita bisa mengevaluasi diri sudah seberapa sih kemampuan kita atau kesiapan kita ya untuk melewati tahapan kesemaptaan. Yang terakhir setelah kesemaptaan? Setelah itu tes wawancara. Wawancara, ini yang paling menegangkan dan menjadi titik akhir perjuangan gitu ya, bisa dibilang ya. Waktu itu diwawancara, gimana rasanya diwawancara dan siapa sih pewawancaranya? Mungkin boleh kasih bocoran. Waktu itu pewawancaranya itu adalah orang-orang, karena saya berada di tesnya di BP2TD, jadi itu adalah orang-orang yang berada di BP2TD itu. Oke, jadi mereka langsung yang ngetes ya. Gimana, kasih tips sedikit buat adik-adiknya mungkin, atau sahabat-sahabat BTW yang ada di rumah yang mungkin tes wawancara itu menegangkan atau gimana menurut Ivana sendiri? Menegangkan sih pasti ya Kak ya. Jadi sebenarnya dari kita berjalan masuk pun itu sudah dinilai begitu Kak. Sampai cara kita duduk, cara kita berbicara itu dinilai semua. Dinilai semua, dan itu termasuk proses-proses ya dalam penilaian ya. Jadi diperhatikan baik-baik, terus dicoba-coba setiap hari ya. Kali-kali aja bisa belajar di rumah sambil ketok pintu rumah dan lain-lain, sambil membiasakan diri, karena membiasakan diri termasuk di kunci sukses ala Bina Taruna Wiratama. Dan yang terakhir dari Ivana, karena udah angkatan 2 ya, atau semester 4 ya sekarang, boleh kasih semangat buat generasi muda atau sahabat-sahabat BTW yang lagi ada di rumah sana yang pengen menggapai sekolah kedinasannya tahun ini. Silakan. Untuk teman-teman yang tahun ini sedang berjuang, jangan pernah mau mendengarkan apa kata orang. Walaupun itu temanmu sendiri, karena bisa saja temanmu itu yang bakal menusuk kamu dari belakang. Waduh, terus habis itu? Lalu jangan lupa minta dukungan orang tua dan berdoa, karena tanpa berdoa semua usaha itu bakal menjadi sia-sia. Tepuk tangan dong buat Ivana, keren banget. Jadi yang pertama, kalian harus fokus pada tujuan dan jangan lupa berdoa dan mohon restu dari orang tua. Thank you Ivana buat sharingnya di acara ngobrol di episode pertama ini. So pastinya sahabat BTW yang lainnya ditunggu episode-episode berikutnya, karena kita bakal terus ngobrol bareng, sharing bareng
sama alumni dari sekolah kedinasan maupun CPNS, dan tentunya bisa bikin atau bisa ngasih kalian referensi untuk menggapai sekolah kedinasan impian kalian dan menggapai CPNS idaman kalian. Sampai jumpa!